Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita layangkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, bahwa ada tradisi yang berlaku di masyarakat kita, yaitu lebaran topak atau biasa disebut dengan lebaran ketupat. Sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, lalu kemudian kita lanjutkan dengan puasa Syawal. Bahwa puasa Syawal disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasul Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Rawahu Muslim. Siapa saja berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 puasa di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Lalu kemudian setelah puasa di dalam bulan Syawal, kita merayakan lebaran, yaitu lebaran ketupat atau lebaran topak. Nah, ini adalah tradisi orang tua kita dari dahulu, tradisi yang baik yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Bahwa ketika kita berbicara tentang tradisi yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang mengikuti kita, mereka mendapatkan pahala, dan kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikuti kita tersebut, dan pahala mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Begitu juga tradisi yang buruk. Kalau kita membuat tradisi kebiasaan yang jahat, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan dosa yang mengikuti kita, berapa banyak yang mengikuti kita, sekian orang yang mengikuti kita, mereka melakukan kemaksiatan dengan kebiasaan atau tradisi yang kita buat, dosanya akan mengalir ke kita dan tidak sedikit pun akan dikurangi dosa tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min al-ujuri syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa minal azwari syai'." Siapa saja yang membuat tradisi yang baik, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan siapa yang membuat tradisi yang buruk laku di masyarakat, maka dosanya akan dia dapat, dan orang-orang yang mengikutinya pun, dan tidak sedikit pun dosa mereka akan dikurangi. Riwayat Muslim. Artinya bahwa perayaan lebaran ketupat ini kita bisa mengambil hikmah. Orang tua kita dahulu membuat tradisi ini dan kita ikuti. Kita merayakan kemenangan di bulan Syawal. Kita melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Kita kemudian dengan perayaan lebaran ketupat ini, kita membuat tupat, beras yang ditaruh di anyaman janur. Kemudian di hari yang ke-8 kita kumpul di masjid dan di mushola, kita zikir bersama, kita doakan orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita,
kita hadiahkan Fatihah kepada mereka. Bahkan setelah Lebaran Ketupat ini, setelah masyarakat melaksanakan roah bersama di masjid dan di mushola, mereka berkunjung ke makam-makam para aulia. Bahkan ada yang berangkat ke Luang Balok, ada yang kemudian ke Batu Layar, dan ada juga ke makam-makam yang lain. Mereka berdoa di situ, mereka bertawasul, mereka meminta kepada Allah agar diselamatkan dari mara bahaya. Dan Lebaran Topat juga menjadi jadwal yang sudah dirancang dengan baik oleh pemerintahan kita. Kalau kita lihat tradisi Lebaran Topat yang di backup oleh pemerintah, Lebaran Ketupat ini sangat luar biasa, bisa mengumpulkan sekian banyak orang dari berbagai penjuru. Masyarakat berdatangan membawa ketupat, diarak ke suatu tempat. Kemudian sebelum perayaan ketupat ini dilaksanakan, mereka terlebih dahulu berziarah ke kubur, bertawassul dengan orang-orang yang soleh, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua hajat-hajat yang belum dikabulkan. Kemudian ketupat yang banyak ini dikumpulkan menjadi satu, menjadi ketupat raksasa yang kemudian dibawa ke hadapan para tokoh, pejabat, bahkan kepala daerah. Kemudian disantap oleh kepala daerah, disantap oleh para ulama. Mereka berzikir bersama di situ, meminta kebaikan-kebaikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar daerah menjadi daerah yang aman, daerah yang damai, daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tradisi yang ditinggalkan oleh orang tua kita, tradisi yang ditinggalkan oleh guru-guru kita, tradisi yang masih dijaga sampai dengan saat ini. Tapi untuk saat ini, perayaan Lebaran Ketupat, kita berziarah ke makam, kita ke tempat wisata membawa keluarga kita, saat ini terhalang, tidak bisa kita lakukan karena pandemi virus corona yang menyebar. Saat ini perayaan Lebaran Ketupat, kita tidak bisa ke tempat-tempat wisata. Misalnya ada yang ke Pantai Ela-Ela di Sukoto, kita mungkin ke Narmada, kita mungkin ke Senggigi, kita mungkin ke tempat wisata yang lain. Saat ini kita tidak bisa lakukan karena pandemi virus corona. Kita masih berada di rumah, stay di rumah. Kita berzikir bersama, berdoa bersama di hari Lebaran Ketupat tersebut bersama keluarga kita di masjid, di mushola, bahkan kalau bisa ini yang menjadi tradisi kita. Biasanya ketupat-ketupat yang kita buat tersebut kita bawa ke keluarga kita bawa ke sahabat kita buat dalam jumlah banyak agar kemudian sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang miskin, yatim piatu dan duafa, kita antarkan mereka sebagai tradisi yang sudah berlaku sejak dulu kala. Dan tentunya mudah-mudahan tradisi yang baik ini bisa kita jaga bersama. Tradisi yang baik ini kita lestarikan bersama. Ajang kita kemudian berbagi dengan orang lain. Ajang kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid dan di mushola. Karena kita sebagai seorang muslim, seorang anak, cara kita berbakti kepada orang tua adalah mendoakan mereka yang sudah meninggalkan kita agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka selamat dari azab kubur, agar mereka diberikan kenikmatan surga, agar mereka dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah cara-cara yang kita diajarkan, tradisi yang kita diajarkan, bersilaturahim dengan cara kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada bulan Syawal ini kita lebih baik lagi, kita
mengaplikasikan apa yang kita dapat di dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa terus beramal soleh, kita terus beribadah, kita terus membaca Al-Quran, kita terus berbuat yang terbaik. Dan selamat Lebaran Ketupat atau Lebaran Tobat bagi kaum muslimin, dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita hindari dari musibah yang terjadi saat ini, agar corona jauh dari kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup normal kembali, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa belajar, bisa kemudian memberi yang terbaik pada orang lain. Perekonomian kita menjadi baik, dan kemudian kita beribadah ke masjid, ke mushola dengan tenang. Kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan tenang, dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.